Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, panitia Tabligh Akbar Muharram, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Dalam Islam ada 4 bulan yang dimuliakan. 1 bulan terpisah, 3 bulan beriringan. Ya Bu? Ya Bu? Apaan? So tahu. Yang terpisah bulan apa? Rajab. Yang beriringan bulan apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah, lidah kita ini sering keserimpet kalau disuruh nyebutin bulan-bulan Hijriah. Betul apa tidak? Tapi lidah kita fasih kalau disuruh nyebutin bulan-bulan Masehi. Oh, anak kita yang kecil-kecil nih kalau disuruh nyebutin bulan Masehi hafal di luar kepala. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, sampai Desember hafal di luar kepala. Tapi kalau disuruh nyebutin bulan-bulan Hijriyah, diawali dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Saya yakin jangankan anaknya, bapak moyangnya juga nggak hafal itu. Betul apa tidak? Bapak, Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Karena itu banyak peristiwa-peristiwa umat terdahulu yang terjadi di dalam bulan Muharram. Itu sebabnya diantaranya bulan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Taubatnya Nabi Adam diterima terjadi di bulan Muharram. Nabi Adam taubatnya diterima di bulan Muharram. Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, Nabi Adam dipersilakan tinggal di dalam sorga. Betul apa tidak? Allah pesan sama Nabi Adam, Adam, jangan pernah kau mendekati apalagi memakan buah khuldi. Rupanya larangan Allah diterjang oleh Nabi Adam. Nabi Adam memakan buah khuldi. Punya satu kesalahan, Nabi Adam diusir dari sorga. Nabi Adam dosanya cuma 1, diusir dari sorga. Nabi Adam dosanya cuma 1, diusir dari sorga. Kita orang Jember sehari semalam 18 kontainer bikin dosa, tapi minta masuk sorga. Betul apa tidak? Nabi Adam oleh Allah diusir dari sorga, turun ke alam dunia. Konon 300 tahun Nabi Adam melakukan pertobatan kepada Allah sambil membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna. 300 tahun Nabi Adam bertobat kepada Allah. Di ujung pertobatannya Nabi Adam munajat, ya Allah, dengan kemuliaan kekasihmu Muhammad, terimalah taubat hamba. Kata Allah, Adam,
Sampean tahu dari mana kalau Muhammad itu kekasihku? Kata Nabi Adam, ya Allah, ketika kau ciptakan jasad saya, kau tiupkan ruh ke dalam jasad saya. Terbukalah mata saya. Di situ saya memandang di bawah arasmu tertulis kalimat dengan jelas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namamu bergandengan dengan nama makhluk, pasti makhluk itu adalah kekasihmu. Maka dengan kehormatan kekasihmu Muhammad, terimalah tobat hamba. Terjadi di bulan Muharram, tobatnya Nabi Adam diterima Allah Subhanahu. Nah, kita ini memasuki tahun baru Hijriah. Mengisi tahun baru Islam harus dibarengi dengan semangat muhasabah, memperbaiki diri. Tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin, tahun depan harus lebih baik dari tahun ini. Muhasabah, introspeksi. Bagaimana caranya? Segeralah menuju pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, semua yang hadir malam ini nih, ada enggak yang tidak pernah berbuat salah? Ada apa tidak? Semua kita makhluk yang berlumuran salah. Betul apa tidak? Saya Fikri Zainuddin MZ boleh jadi salah dan dosanya lebih banyak dari ibu dan bapak semua. Maka memasuki semangat tahun baru Hijriah, kita segera menuju pengampunan Allah dengan melaksanakan pertaubatan. Iringi kesalahan kita dengan istighfar dan memperbanyak nilai-nilai kebaikan. Mudah-mudahan kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau semua yang hadir di sini masuk surga, amin. Sound system nyuwun sewu, ehonya pateniae mas. Cek 1 2, ehonya pateniae, suaranya buletin. Cek 1 2, ya bassnya biar bulat saja suaranya. Cek 1 2, ehonya pateni, offinae mas. Cek 1 2, dah, matur suwun. Sampai mana saya tadi ngomongnya tuh? Kalau nanti yang hadir malam ini di lapangan masuk sorga, amin. Di sorga sampean gak usah heran kalau melihat para ulama, para kiai, para habaib, para asatis. Gak usah heran lihat mereka ada di sorga. Kenapa? Sorga memang pantas tempatnya para ulama. Kalau nanti di sorga saudara melihat para pemimpin, nggak usah heran. Sebab pantas pemimpin-pemimpin yang adil tempatnya ada di sorga. Bagaimana pemimpin yang adil? Pemimpin yang bukan cuma pandai ngucapin janji, tapi juga pandai memberi bukti. Sebab maaf, sekarang ini kan banyak pemimpin-pemimpin yang cuma senangnya ngobrol janji. Hei. Pantas kalau pemimpin-pemimpin yang adil tempatnya ada di sorga. Saudara nggak usah heran. Kalau nanti di sorga itu saudara lihat banyak orang kaya, nggak usah heran. Dengan hartanya orang kaya membantu yang miskin, membantu pesantren, membantu pembangunan masjid, membantu jihad fisabilillah. Orang-orang kaya macam itu tempatnya pantas ada di sorga. Saudara nggak usah heran. Tapi saudara akan terkejut melihat pelacur
masuk sorga. Pelacur masuk sorga. Saudara hampiri, saudara tanya, Mbak Yu, iya Mas, kok ada di sorga Mbak Yu? Oh. Emang bagaimana ceritanya Mbak Ayu bisa sampai sorga? Ceritalah perempuan ini, Mas, dulu waktu hidup di dunia saya ini siapa? Mas kan tahu, Mas juga pernah jadi langganan saya kan? Umpama lah, umpama. Tapi Mas, saya jujur mengerjakan itu karena terpaksa. Sejak kecil saya sudah jadi yatim piatu. Ada tetangga saya sedikit kaya, tapi pelitnya 17 setan. Bakhil, medit, koret, apa meneh? Hah? Cetil. Ya wis karep mula. Demi mengganjal perut, demi sesuap nasi, terpaksa saya merantau mencari kerja. Merantau kemana Mbak Yu? Jember. Ngapain di Jember? Ada temen Mas nawarin kerjaan. Kerjaannya si enteng, uangnya lumayan. Kerja apa toh Mbak Yu? Jualan apem. Satu malam saya lagi main ke dusun Sumberrejo. Lagi ada pengajian Muharram. Saya dengerin ustadznya bilang, At-taib minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertobat dari dosa sama dengan orang yang tidak berdosa. Ada hadis qudsi Allah menyatakan, Lau amiltumul khotoya hatta mala'atis sama thumma nadimtum fataballahu alaikum. Andai kata kamu berbuat dosa, penuh langit dengan dosa-dosamu, kamu menyesal dan bertobat, Allah pasti akan menerima tobatmu. Mas, dengar hadis qudsi kayak begini, berlinang air mata, terbayang semua dosa-dosa. Mulai malam itu saya ingin tobat kepada Allah. Saya pulang ke rumah kontrakan, ngepak koper, mau pulang kampung, tobat. Lagi enak-enaknya ngepak koper, ada langganan datang. Mbak Yu, tuku apem Mbak Yu. Maaf Mas, saya udah berhenti dagang gituan. Saya pulang kampung dan bertobat. Saya ikuti tobat saya dengan istighfar dan memperbanyak nilai-nilai kebaikan. Alhamdulillah itu menghapus salah dan dosa-dosa saya. Akhirnya saya sampai juga di sorga. Bu, ayo semangat memasuki tahun baru Hijriah menuju pengampunan Allah dengan memperbanyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma aftah lana fa innaka khairul fatihin. Allahumma rzuqna fa innaka khairur raziqin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Mudah di lisan, ringan di bibir, tapi berat dalam timbangan mizan. Inilah istighfar. Ayo kita lihat lagi sejarah. Satu-satunya manusia
yang sudah mendapatkan jaminan ampun dari salah dan dosa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul apa tidak? Sejarah kita baca, walaupun Nabi bergelar maksum, tidak pernah punya salah dan dosa, tapi beliau sehari semalam istighfarnya enggak kurang 100 kali. Dosa sudah mendapat jaminan ampun, tapi kanjeng Nabi istighfarnya sehari semalam enggak kurang 100 kali. Luar biasa keutamaan istighfar. Nah, malam ini dan seterusnya, daripada lisan kita ngerasa newong. Ngerasa newong itu apa? Hah? Daripada lidah kita ngomongin orang lain, tahun baru ini harus lebih baik dari tahun baru yang lalu. Maka kita isi, jangan sampai lisan kita terbuang percuma waktunya dengan ngomongin orang. Mendingan kita istighfar. Jelas? Tuh. Tadi Pak Camat sih ngasih tahu ke saya, Ustadz, warga saya mah di kecamatan ini nggak ada yang gibah, nggak ada yang ngomongin orang. Saya bilang sama Pak Camat, saya percaya Pak Camat, orang sini nggak ada yang ngomongin orang lain. Tapi di kecamatan sebelah, di kecamatan sebelah itu masyarakatnya senengnya gibah, ngomongin orang, ngerasa newong. Di kecamatan sebelah. Saya tanya, katanya orangnya pindahan dari kecamatan sini. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan. Murah, mudah, enteng. Sayyidul istighfar. Tapi di akhirat luar biasa, timbangannya akan jauh lebih berat. Karena itu dawamkan istighfar menuju pengampunan Allah Subhanahu. Saudara, ada satu riwayat menceritakan, adalah Imam Ahmad bin Hambal, seorang ulama yang masyhur, terkemuka. Satu hari beliau hatinya ingin benar datang ke kota Baghdad. Padahal di Baghdad Imam Ahmad bin Hambal enggak punya santri, enggak ada keluarga, enggak punya teman. Tapi karena hatinya ingin benar datang ke kota Baghdad, berangkat beliau dari kampung halaman. Masuk kota Baghdad, hari sudah menjelang petang. Mampir Imam Ahmad bin Hambal ke sebuah masjid. Datang waktu sholat maghrib, ikut beliau sholat berjamaah. Selesai sholat maghrib berjamaah, beliau tadarus Quran. Datang waktu sholat isya, beliau ikut sholat berjamaah isya. Selesai sholat, beliau zikir lalu berdoa. Selesai doa, Imam Ahmad bin Hambal karena musafir, badannya lelah, capek. Beliau copot gamisnya, beliau copot jubahnya, beliau lipat sorban beliau. Beliau jadikan bantal. Imam Ahmad bin Hambal ingin istirahat sebentar di dalam masjid. Datang merbot. Merbot tuh bahasa Jembernya apa tuh mas? Ya, apa bahasanya? Podo. Datang merbot. Menghampiri Imam Ahmad bin Hambal yang mau istirahat di dalam masjid. Kata merbot, Pak, jangan tidur di dalam masjid. Masjid tempatnya orang sholat, bukan tempatnya untuk tidur. Kata Imam Ahmad bin Hambal, Mas, saya ini musafir, datang dari jauh. Saya mau istirahat sebentar saja di masjid ini. Kata merbot, nggak boleh. Sholat isya berjamaah sudah dilaksanakan. Sebentar lagi lampu masjid saya mau matiin, pintunya saya mau kunci-kunciin. Bapak kalau mau tidur, keluar saja dari masjid. Jangan di dalam masjid. Allahu Akbar. Ulama besar sekelas Imam Ahmad bin Hambal dimaki-maki merbot.
merbot suwe. Marbot. Imam Ahmad bin Hambal keluar dari dalam masjid. Di tepian jalan beliau celingukan, bingung. Dipanggillah di pojok masjid itu ada pedagang martabak. Dipanggil oleh pedagang martabak, "Pak, sini." Kata pedagang martabak, "Kelihatannya Bapak bukan orang sini ya?" "Betul, saya memang bukan orang sini." "Loh, terus Bapak mau ngapain datang ke sini?" Kata Imam Ahmad bin Hambal, "Saya nggak tahu. Saya dari kampung nih, hati saya ingin benar datang ke sini. Tapi sampai sini saya nggak tahu mesti ngapain. Saya nggak punya keluarga, saya nggak punya teman." Kata pedagang martabak, "Ya sudah, kalau Bapak nggak punya tujuan, mendingan Bapak bermalam di rumah saya saja." Bermalamlah Imam Ahmad bin Hambal selama 3 hari di rumah pedagang tersebut. Setelah 3 hari bermalam, Imam Ahmad bin Hambal pamit mau pulang. "Pak, saya pamit mau pulang. Terima kasih, saya sudah diberi tumpangan. Tapi sesama muslim 3 hari saya lihat ibadah Bapak biasa saja. Sholat Bapak biasa, tadarus Quran Bapak biasa. Tapi 3 hari yang membuat saya kagum, saya belum pernah melihat dan mendengar ucapan yang sia-sia keluar dari lisan Bapak kecuali kalimat istighfar." Kata Imam Ahmad bin Hambal, "Apa Bapak sudah lama mengamalkan istighfar?" Pedagang tersebut menjawab, "Belum lama, baru juga kira-kira 20 tahun. Makin penasaran Imam Ahmad bin Hambal, "Pak, selama 20 tahun, apakah kebutuhan Bapak dicukupi oleh Allah dengan mengamalkan istighfar?" Kata pedagang itu, "Walaupun saya profesinya hanya berdagang martabak, mengamalkan istighfar, kebutuhan saya dicukupi oleh Allah. Anak saya sekolah sampai tinggi-tinggi, mereka alhamdulillah sekarang sudah jadi orang." Tambah penasaran Imam Ahmad. Kata beliau, "Pak, kira-kira masih ada kepengenan Bapak yang belum dituruti dan dicukupi oleh Allah apa tidak?" Pedagang ini menjawab, "Ada. Satu keinginan saya yang belum kabul sampai sekarang. Di daerah sana saya dengar ada ulama besar, ilmunya luas, muridnya banyak. Saya ingin sekali ngambil berkah, ziarah silaturahmi ke ulama tersebut. Tapi karena saya berdagang yang belum bisa saya tinggalkan, saya sampai sekarang belum sempat bersilaturahmi kepada ulama tersebut." Kata Imam Ahmad bin Hambal, "Kalau saya boleh tahu Pak, ulama itu siapa namanya?" Dengan tegas dan jelas pedagang ini berkata, "Nama ulama tersebut adalah Imam Ahmad bin Hambal." Sadarlah beliau bahwa istighfar yang dilakukan orang tersebut mengantarkan kakinya dari kampung halaman untuk datang ke kota Baghdad. Bukan cuma datang ke kota Baghdad, tapi juga bermalam 3 hari lamanya di rumah orang yang mendawamkan istighfar. Ya Bu, ya Bu. Kalau lagi ada waktu luang, daripada ngerasane wong, mendingan istighfar. Kalau anak kita nakal, ojo diseneni. Lebih baik kalau ngelihat suami kayak ngelihat setan. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Tahun baru Hijriah semangatnya menuju pengampunan Allah dengan memperbanyak istighfar dan menebarkan nilai-nilai kebaikan. Seperti kita malam ini nih hadir memperingati Muharram tahun baru Hijriah. Ini mudah-mudahan dicatat sebagai sebuah kebaikan, dicatat sebagai sebuah ibadah dan dilipat gandakan pahalanya. Amin. Enggak cuma itu,
Seorang muslim yang mengerjakan nilai-nilai kebaikan, landasannya mencari keridhaan Allah, dicatat sebagai sebuah ibadah. Selesai kita pengajian nanti, kembali kita ke rumah masing-masing. Sepanjang perjalanan kita, Allah rontokkan salah dan dosa-dosa kita. Kalau niat pengajiannya mencari keridhaan Allah. Jelas? Jelas? Saya tanya, ibu datang ngaji malam ini niatnya ridho karena Allah apa cuma karena mau lihat Fikri Zainuddin MZ? Maruk sampai. Karena itu tahun baru Hijriah harus semangat menebarkan nilai-nilai kebaikan. Hijrah itu dari yang kurang baik menuju kepada kebaikan. Kalau tahun kemarin kita malas-malasan menebarkan kebaikan, maka tahun ini semangat kita adalah menebarkan kebaikan. Menjaga kerukunan itu nilai kebaikan. Menjaga kekompakan itu adalah nilai kebaikan. Tebarkan nilai-nilai kebaikan di tengah-tengah kita dan jadilah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Saudara, ketahuilah amal perbuatan kita yang baik maupun yang buruk, itulah yang akan jadi bekal perjalanan kita ke negeri akhirat. Semua kita hidup di alam dunia ini sementara. Ada orang Jember yang hidup terus-terusan. Ada apa tidak? Nih kita hidup di sini nih cuma sementara. Hakikatnya semua kita calon-calon jenazah. Betul apa tidak? Ibu-ibu yang di depan saya nih pasti bakal mati apa tidak nih? Mati. Bapak-bapak yang di belakang tuh bakal mati apa tidak? Mati. Ketua panitia bakal mati apa tidak? Mati. RT bakal mati apa tidak? Mati. Saya yang lagi diri di sini bakal mati apa tidak? Sentimen. Ketahuilah, perbuatan yang kita lakukan di alam dunia sekarang ini, itu yang akan jadi bekal perjalanan kita ke akhirat nanti. Perbuatan yang baik maupun yang buruk, itulah yang akan jadi bekal menemani kita. Nanti ketika jasad kita digotong orang ke kuburan, saat itu kita menaiki kendaraan yang paling serem. Namanya keranda jenazah. Siapa yang naik pasti mati. Betul? Tersadarlah kita saat itu, tapi sudah telat. Bahwa yang ngiringi jenazah kita hanya 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal perbuatan kita. Ini yang nganterin kita ke kuburan. Tapi sayang yang 2 pulang. Siapa yang pulang ini? Ahluhu wa maluhu. Keluarga dan harta pulang. Harta yang kita cari siang malam pagi sore. Sawah berhektar-hektar. Rumah megah dan mewah. Uang yang berlimpah di bank dan di rumah akan kita tinggalkan. Boleh jadi itu semua akan jadi rebutan ahli waris kita saja. Betul? Pasangan hidup kita nggak akan mau menemani kita di dalam kubur. Pak. Nanti hari itu pasti terjadi kepada kita semua. Suka atau terpaksa, senang atau merana, kematian akan datang menjemput setiap kita. Betul apa tidak?
Yakinlah Pak, nanti kalau bapak-bapak mati duluan, jangan mengharap istri mau nemani masuk ke dalam. Paling istri kita ketika jasad kita dimasukkan orang ke dalam kubur, dia cuma berdiri di tepian, berlinang air mata sambil berkata, "Mas, sampai sini saja saya mengantar. Mudah-mudahan Mas betah di dalam. Enggak usah naik-naik lagi, Mas." Bagaimanapun cintanya istri, enggak mau nemani kita. Bu, sekarang kalau ibu-ibu yang mati duluan, hei, modar duluan. Jangan mengharap suami mau nemani masuk ke dalam. Apa suami enggak sedih ditinggal mati istri? Oh, ibu jangan salah sangka. Kami ini para suami tentulah akan bersedih. Apa sebab? Kami para suami menjadikan istri belahan jiwa, pelipur lara. Pret. Apa suami enggak nangis ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka. Kami ini para suami tentulah akan bercucuran air mata. Mata yang kanan, mata yang kiri melotot nyari mana gantinya ini. Nyatalah sudah amal perbuatan yang kita lakukan di alam dunia, itulah yang akan jadi bekal perjalanan kita di akhirat. Yang baik atau yang buruk, itu semua menjadi bekal buat kita memasuki alam akhirat. Karena itu semangatnya tebarkan nilai-nilai kebaikan. Bu, begini. Kalau kita berbuat baik, kebaikan yang kita lakukan itu bukan untuk menyenangkan Allah. Kalau kita berbuat jahat, kejahatan itu juga kita nggak ngerasa sedang menzolimi Allah. Ketahuilah, kalau kita berbuat kebaikan, sesungguhnya kita sedang membantu diri kita sendiri. Sementara kalau kita sedang berbuat kejahatan, sesungguhnya kita sedang menzolimi diri kita sendiri. Sejember orang gak ada yang sholat, Allah gak akan pensiun jadi Tuhan. Betul apa tidak? Sejawa Timur orang gak ada yang sedekah, Allah gak akan bangkrut jadi Tuhan. Allah maha kaya, Allah maha gagah, Allah maha perkasa. Sebaliknya, bulan Ramadan saudara gak berpuasa, saudara bukan menzolimi Allah, saudara menzolimi diri saudara sendiri. Semua amalan perbuatan itu akan kembali menimpa diri kita. Apa sebab? Jadi bekal perjalanan kita di akhirat. Semangat memasuki tahun baru Hijriah, meningkatkan amal kebaikan. Nah, khusus buat kaum ibu, Bu, salah satu amalan kebaikan, rupa-rupanya salah satu gudangnya ada dalam rumah tangga kita. Dulu Nabi pernah didemo oleh sekelompok kaum ibu. Oh, demonstrasi itu bukan zaman reformasi saja. Dari zaman baginda Nabi, demo itu sudah ada. Nabi pernah didemo oleh sekelompok kaum ibu. Mereka datang menghadap Nabi. Ya Rasulullah, kalau orang laki nuntut ilmu, kami perempuan nuntut ilmu. Insya Allah pintarnya sama, pahalanya sama. Kalau orang laki berpuasa di bulan Ramadan, kami wanita berpuasa di bulan Ramadan. Insya Allah pahalanya sama. Kalau orang laki bersedekah, kami wanita juga bersedekah. Insya Allah pahalanya sama. Tapi kalau orang laki mengangkat pedang, pergi ke medan perang, mereka gugur, mereka mendapatkan pahala syahid ya Rasulullah. Di mana pahala syahidah kami kaum perempuan? Kata Nabi, oh
Ibu nggak usah khawatir. Pahala sahidah kaum ibu ada dalam rumah tangganya masing-masing. Karena itu saya katakan salah satu gudang ibadah ada dalam rumah tangga kita. Jelas? Istri taat kepada suami ibadah. Bu. Lempengan taat sama suami, belaga budak ibu-ibu. Mau kemana-mana, izin sama suaminya, cium tangan suaminya. Tadi mau ngaji, izin gak sama suaminya nih? Cium tangan suaminya. Sorga anak ada di bawah telapak kaki ibu. Iya, tapi sorga istri ada pada keridhaan suaminya. Bu, kata baginda Nabi, andai kata diperbolehkan manusia sujud kepada manusia, maka hal pertama yang aku perintahkan sujudnya seorang istri kepada suaminya. Begitu besar tanggung jawab suami, maka pantas ketika seorang wanita telah bersuami, izin suaminya mutlak harus dia dapatkan. Jelas? Jelas? Sorga anak ada di bawah telapak kaki ibu, tapi sorga istri ada pada keridhaan suami. Bahkan dalam hadis lain Nabi menyatakan, ayyuma mra'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalatil jannah min ayyi babin. Jika seorang istri meninggal dunia, suaminya ridho dengan apa yang pernah dikerjakan oleh istri, maka si istri disuruh masuk sorga, milih lewat pintu mana saja. Enak apa tidak? Saya tanya, ibu-ibu ini mau masuk sorga? Selama suami tidak melanggar perintah Allah, ridho dan taat kepada suami, itu kuncinya. Jelas? Pak, saya tanya kaum bapak nih, kira-kira kalau istrinya meninggal dunia, bapak ridho apa tidak? Yang jawab ridho paling kencang udah kesel benar sama istrinya. Nih, mudah-mudahan nih yang hadir nih istri-istri solehah semua. Taat dan ridho kepada suaminya. Mudah-mudahan nih ahli sorga semua. Tadi saya dikasih tahu acara kita di desa kita tercinta ini. Nih acara kurang lebih sudah 13 tahun. Acara yang besar-besar macam ini ya. Betul? Saya dikasih tahu sama tokoh desa kita, Ustadz, coba lihat nanti malam Ustadz. Bar maghrib kaum ibu tuh sudah banyak yang pada datang. Saya hadir, saya lihat betul semangatnya luar biasa. Ada yang hadir dari jam 7 kan ini, betul apa tidak nih? Sekarang sudah hampir jam 10. 3 jam duduk kayak begini nih, nggak ada saya lihat wajah kaum ibu yang letih, lelah dan capek. Semuanya sumringah, glowing. Cantik-cantik semua. Saya yakin nih pakai bedaknya macem-macem nih. Ada yang pakai bedak Maybelline, Revlon, pipa paralon. Mudah-mudahan istri-istri solehah, penduduk-penduduk sorga. Amin. Nah, saya kembali tebarkan nilai-nilai kebaikan memasuki tahun baru Hijriah. Tahun kemarin kita sudah mungkin malas-malasan, maka tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Tebarkan nilai kebaikan. Jangan pernah pilih kasih dan pandang bulu. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, insya Allah punya nilai
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayo, saya mau tanya, saudara-saudara memasuki dan semangat tahun baru Hijriah, saudara-saudara mau menebarkan kebaikan? Yang jawab 50 orang. Ini yang hadir 200 orang ada? 500 orang? 1000? 10.000 campur yang goib di luar sana. Memasuki tahun baru Hijriah, saudara-saudara mau meningkatkan nilai kebaikan? Mau beribadah? Saya ajak cash malam ini. Ibu bapak mau beribadah sedekah? Bawa uang. Berapa? Mangewu. Masuk kebun binatang saja tiketnya 20.000. Itu lihat monyet. Masa lihat Fikri Zainuddin MZ 5.000? Mahalan monyet ketimbang saya itu berarti. Ya tapi kita tahulah yang namanya ibadah khususnya sedekah itu yang penting ikhlasnya. Betul? Soal besarnya nomor 1. Buat apa sedekah kecil kalau enggak ikhlas? Mendingan sedekah besar tapi ikhlas. Ada ibu tadi yang ngomong, Ustadz bawa uang banyak-banyak takut kecopetan. Alasan. Bu. Nih tahun baru Hijriah memperbanyak nilai kebaikan. Jangan dibiasakan mau datang pengajian gak bawa duit. Oi. Mau ke Jakarta kita bawa uang 1 juta, hati khawatir takut kurang. Betul apa tidak? Nih kita sadar semua kita akan ke negeri akhirat. Kok enggak bawa uang? Nekat. Betul. Ustadz, saya biasanya juga bawa uang, tapi malam ini saya tumben dilalah. Saya kelupaan enggak bawa uang Ustadz. Ya sudah, ibu kalau malam ini enggak bawa uang enggak apa-apa. Nanti petugas bawa kotak amal sampai depan ibu pinjam dulu dengan tetangga sebelahnya. Kalau sama-sama enggak bawa uang juga, ya wes enggak apa-apa. Saudara, ibu pura-pura saja masukin tangan ibu ke dalam kotak amal. Tapi jangan ngambil yang di dalam. Mana panitia? Saya ingin mengajak kita sedekah malam ini untuk pembangunan musola di daerah kita. Karena itu kita tunjukkan mulai malam ini dan seterusnya meningkatkan nilai-nilai kebaikan, di antaranya adalah beribadah sedekah untuk pembangunan musola di daerah kita tercinta. Panitia sudah siap? Mana panitia? Dimulai dari saya dulu sini. Mana panitia? Rene. Saya bawa uang apa enggak ini? Diiringi pembacaan sholawat, minta tolong panitia. Maju kene mas. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya
ini Ya Habibi Ya Muhammad Ya Arusal ini Ya Muayyad Ya Mumattad Ya Imam al-Qiblatayn Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Anta samsun Anta badrun Anta nurun fawqa nuri Anta syamsun Anta badrun Anta nurun fawqa nuri Anta iksiru wa ghali Anta misbahu suduri Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi. Bapak Ibu Saudara-saudara, sedekah yang kita lakukan malam ini itu merupakan salah satu nilai-nilai kebaikan. Apalagi di dalam bulan yang mulia Muharram kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Maka kita saksikan bersama tadi panitia menyantuni secara simbolik anak-anak yatim kita. Ini rangkaian memuliakan Muharram dengan mengikuti anjuran agama, banyak-banyaklah bersedekah. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya titip pesan. Dalam bersedekah yang kita lakukan, hendaknya niatkan pahala sedekah yang kita lakukan itu, pahalanya kita kirim buat orang-orang tua tercinta yang sudah meninggal dunia. Hakul yakin pahalanya akan sampai kepada mereka tanpa mengurangi pahala kita. Ya Bu? Ya Bu? Kalau sedekah yang ingin kita lakukan, pahalanya niatkan kirim buat orang tua, keluarga, dan guru-guru yang sudah meninggal dunia. Pahala itu akan sampai kepada mereka. Quran menjelaskan, dari zaman Nabi Adam sampai malam ini, jutaan manusia berkalang di dalam tanah. Mereka tiap saat munajat kepada Allah agar dihidupkan kembali walaupun cuma satu tarikan nafas saja. Mereka akan melaksanakan ibadah. Ibadah apa yang mereka lakukan? Tidak lain adalah ibadah sedekah. Tapi permintaan mereka tidak pernah dikabulkan oleh Allah karena mereka telah diberikan kesempatan hidup di alam dunia. Kita yang masih ada, apabila kita ingin bersedekah, pahala sedekahnya kita niatkan buat keluarga, orang tua, guru-guru yang sudah meninggal dunia. Bu, semua kita yang hadir malam ini anak dari ibu dan bapak kita. Betul apa tidak? Kalau mereka masih ada, teruslah berbakti kepada keduanya. Tapi kalau mereka sudah tidak ada, kirimkan pahala sedekah yang kita lakukan, pahalanya buat mereka semua tanpa mengurangi pahala kita. Itu masih kita bisa berbakti kepada orang tua, guru, keluarga yang sudah meninggal dunia. Apa yang kita rasakan malam ini, apa yang kita nikmati saat ini, apa yang kita punya sekarang ini, tidak lain dan tidak bukan buah dari perjuangan dan pengorbanan orang-orang tua serta guru-guru kita. Kalau mereka masih ada, hormati muliakan mereka semua. Kalau mereka sudah tidak ada, kirimkan pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia. Jelas?
Jelas? Bapak Ibu, saudara-saudara, yang terakhir. Ini pidato di sini sampai jam berapa? Jam 12. Nyumbang 5.000 sampai jam 12. Anda puas, saya lemas. Bapak Ibu saudara-saudara, memasuki tahun baru Hijriah yang terakhir, kita harus semangat meningkatkan persatuan dan kerukunan di antara kita. Semangat inilah yang harus kita isi dalam memasuki tahun baru Hijriah. Ayo kita lihat. Ketika peristiwa hijrah, mereka para muslimin, orang-orang beriman dipersaudarakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul apa tidak? Orang Mekah yang hijrah ke Madinah disebut kaum Ansor. Betul? Orang Madinah, orang Mekah yang berangkat hijrah ke Madinah disebut kaum Muhajirin. Orang Madinah yang menerima kedatangan orang Mekah disebut kaum Ansor. Mereka dipersaudarakan oleh baginda Nabi. Sejak saat itulah mereka membangun kerukunan, membina persatuan dan menjaga nilai-nilai kebersamaan. Memasuki dan mengisi tahun baru Hijriah, kita semangatnya juga harus itu, merawat persatuan, meningkatkan kerukunan di antara kita. Sebentar lagi kita akan memasuki fase pemilu. Negara kita Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi. Betul apa tidak? Pasti akan terjadi perbedaan di tengah-tengah kita umat Islam. Itu wajar. Tapi kita belajar dari peristiwa hijrah. Nabi membangun kerukunan, menjaga nilai persatuan, membentuk kebersamaan antara orang Mekah dengan orang Ansor. Walaupun mereka berbeda, mereka tetap saling menghargai, saling menghormati, dan tetap saling mencintai. Itulah yang harus kita contoh dan kita terapkan dalam mengisi tahun baru Hijriah. Nah, kasih dalan. Monggo silakan. Monggo. Ya. Maaf ada iklan sebentar. Ayo kita lihat sejarah hijrah. Nabi, orang-orang Mekah dan orang-orang Madinah membangun kerukunan, menjaga persatuan, dan terus merekatkan nilai-nilai persamaan. Mereka jelas berbeda, tapi mereka saling menghargai, saling menghormati, dan tetap saling mencintai. Itulah yang disebut keluarga besar. Kita sekarang ini sebagai sebuah bangsa, kita sudah diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bahwa kita berbeda, kita banyak suku dan bahasa, tapi juga kita sudah diikat dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu juga. Betul? Kita adalah keluarga besar. Sebagai sesama muslim, kita sudah diikat dengan akidah. Ikatan akidah jauh lebih hebat dan mulia daripada ikatan darah. Kita juga keluarga besar. Walaupun kita berbeda, saling menghormati, saling menghargai, dan tetap saling mencintai. Itulah keluarga. Saya malam ini nih datang ke desa Umbul Sari. Saya malam ini datang ke desa Umbul Sari. Saya nggak merasa sebagai seorang tamu. Saya hanya merasa seorang keluarga yang datang ke tengah-tengah keluarganya.
Menghina saudara sama juga menghina saya. Menyakiti saudara sama juga menyakiti saya. Saya adalah saudara, saudara adalah saya. Di mataku ada kamu. Asik. Kenapa? Kita keluarga besar. Begitulah seorang keluarga. Pasti terjadi perbedaan. Iya. Tapi sebagai sesama keluarga besar, saling menghormati, saling menghargai, dan tetap saling mencintai. Enggak boleh keluarga besar saling tawuran. Beda partai itu biasa. Yang enggak biasa kalau partainya berbeda sama tetangga plotot-plototan. Ada di sini yang kayak begitu di Umbul Sari ada. Yang mana orangnya? Karena itu saya titip pesan. Nih kita mau pesta demokrasi negara kita nanti nih. Organisasi kita berbeda, silakan saja. Saudara milih partainya tidak sama, monggo saja. Bahkan saudara milih presidennya berbeda, itu silakan saja. Saya enggak ngurusin. Tapi saya titip pesan, jangan sampai perbedaan membuat kita tercerai-berai, centang perenang lalu musuhan. Ketahuilah nanti siapa saja yang memimpin negara kita Indonesia, siapa saja yang jadi presidennya, kita rakyat tetap saja cari duit sendiri. Betul? Ayo kita berbeda, iya, tapi harus saling menghargai, menghormati, dan tetap saling mencintai. Memasuki tahun baru Hijriah, semangatnya harus menjaga kerukunan dan menjaga persatuan. Lihat, kita ini umat Islam Umbul Sari. Sudah diajarkan nilai-nilai persatuan dari dalam masjid. Hijrah ini perjalanan yang dimulai dari masjid juga. Dari Mekah, Nabi mampir di Kuba, Nabi bikin masjid. Dari Kuba, Nabi melanjutkan perjalanan ke Madinah, Nabi bikin masjid. Maka kita bercermin dan belajar dari masjid. Masjid mengajarkan kepada kita umat Islam Umbul Sari untuk menjaga nilai-nilai persatuan. Ayo lihat. Boleh jadi arah rumah kita berbeda-beda. Arah rumah saudara ada yang arahnya ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Betul apa tidak? Tapi perhatikan, ketika kita semua masuk ke dalam masjid, ingin melaksanakan sholat berjamaah. Walaupun kita datang dari arah yang berbeda-beda, di dalam masjid semua kita menghadap arah yang sama. Betul? Membaca bacaan yang sama, mengikuti tuntunan Nabi yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama. Rumah kita arahnya memang berbeda-beda, tapi masjid mengajarkan kita dalam perbedaan kita harus bersifat dewasa, saling menghargai, saling mencintai, dan tetap saling menghormati. Perbedaan bukan menyebabkan kita saling menjatuhkan. Justru perbedaan menyadarkan kita hidup harus bergandengan tangan, saling melengkapi yang satu dengan yang lain. Kalau setiap kita masyarakat Umbul Sari, walaupun profesi kita berbeda, tetapi kita mau bergandengan tangan, insya Allah desa kita tercinta akan cepat lebih jaya. Amin ya Rabbal. Maka saya bangga dan bersyukur kepada adik-adik saya, saudara-saudara panitia. Ini sudah tahun yang ke-13 melaksanakan Pekan Muharram diisi dengan tablik akbar. Acara yang besar seperti ini sudah 13 tahun, 13 kali berjalan. Betul apa tidak? Kita buktikan. Walaupun ini acaranya cuma acara desa, tapi gaungnya adalah Provinsi Jawa Timur.
Ini bukti kalau kita saling menghormati, kalau kita saling menghargai, walaupun berbeda kita tetap saling mencintai, bergandengan tangan, insya Allah desa kita tercinta akan cepat jaya di masa-masa yang akan datang. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sudah jam 8 lewat 2 jam lebih ini. Sekali lagi, organisasi boleh tidak sama, partai politik boleh berbeda, bahkan pilihan presiden pun kita tidak akan sama, silakan saja. Tapi kembalilah kita belajar dari masjid, jadikan hijrah ini sebagai sebuah perenungan bahwa kita tetap saling mengasihi, saling menjaga kerukunan, kekompakan, dan meningkatkan nilai-nilai persatuan. Di penghujung, mari sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua kita yang hadir malam ini dipanjangkan umur dalam taat kepadanya. Amin. Diberikan kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dikaruniakan kita keturunan yang soleh dan solehah. Diwafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Desa kita ke depan jauh lebih berkah dan jauh lebih jaya. Bitil kalniyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Wahlik man fi halakihi salahul muslimin. Afdalu ma qultuhu ana wa nabiyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallahu minal aminin. Minal aminin. Minal aminin. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Ibu bapak jangan bubar dulu sebelum kita menyaksikan sama-sama hiburan buat kita juga pembakaran kembang api.